kategorinya sudah bagus sekali, hampir 80 persen hadir dan menunjukkan wajahnya ini masih ceria semua pagi-pagi baru bangun dengan senyumannya. Prema, gimana kabar? Kamu rapi sekali hari Baik, ini. Pak. Rapi sekali, bagus. Asik, Pak. Penampilanmu rapi sekali. Gung, gimana Gung? Gung, rambutnya nulantang nih. Iya, Pak. Ya, corona sih bani mencukur nih, Agung. Devani, Pandi, kengken kabarnya? Baik, Kak. Baik. Ketua kelas Krisna, masih jadi ketua kelas sekarang? Krisna masih jadi ketua kelas? Enggak, Pak. Oh, udah diganti ya? Udah, Pak. Udah, oh ya. Ya, sekali-sekali memang harus ada penyegaran, berikan kesempatan teman yang lain. Angga. Siap. Angga ganteng jadi. Gimana kabar? Baik. Duta. Baik, Pak. Baik. Sehat semua? Baik, Pak. Ya, Dwi Satya. Ganteng. Oh, pakainya kene, nah ya. Semangat, bejak ceria. Oke, untuk pertemuan kali ini, ya, sebelum kita mulai, ya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Panitia Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya hanya menekankan satu hal yang penting dalam kondisi pandemi ini. Tolong kalian tetap jaga kondisi kalian. Ya, tetap jaga kondisi kalian. Hati-hati kalau kalian melakukan aktivitas di luar rumah. Tetap terapkan protokol kesehatan. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, jadi hari kita panjatkan puji syukur kepada Panitia Yang Dewasa melarakan untuk video Nasdem Karet. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Karena kita akan mulai presentasi, kalian bisa matikan videonya. Kita akan mulai dengan tugas yang kemarin saya berikan, ya. Tugas yang saya berikan kemarin tentang sudut berelasi jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih itu sangat berhubungan dengan sudut berelasi. Kalian harus memahami bahwa sudut yang nanti kalian cari atau tentukan itu berada di kuadran berapa, itu harus kalian pahami dulu ya. Kita akan mulai dari kuadran 1. Ada tulisan KW1 ya. KW1 itu biar gampang ditulis KW ya. Kuadran 1 artinya berada di antara 0 sampai 90. Itu kuadran 1. Nah, ini kebetulan yang tidak di garis ini tidak diperpanjang. Seharusnya kalau diperpanjang bisa dijelaskan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Itu kan 1, 2, 3, 4. Tapi karena kita membahas khusus kuadran 1, maka yang ditunjukkan hanya di sudut ini, di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, sekarang ini sudah dijelaskan oleh video yang kalian simak ini. Tetapi kesimpulan dari apa yang dijelaskan dalam video ini hanya ini, yang kotak ini. Ya, ini kesimpulan untuk di kuadran 1. Jadi inilah yang nanti kalian gunakan. Jadi sin alfa sama dengan cos. Ini membanding nih begini. Kalau di sini sin, maka di sini menjadi cos. Tapi di belakangnya tolong berubah 90 alfa. Yang alfanya di sini 20, ini cosnya menjadi 90. Yang kedua, jika dia cos, maka di pihak kanan menjadi sin. Ini berlaku di kuadran 1 ini. Ya, mohon di belakangnya sama 90. Kemudian tan alfa di sini menjadi kotan atau kotangen. Di sini tangen, alfa di sini menjadi
kok tangan itu perubahannya ya. Nah, contohnya ini yang di sebelah kanan dari kuning ini. Nah, ini contoh, kebetulan yang diambil bukan sudut istimewa. Kalau diambil sudut istimewa mungkin berbeda dari paham. Tapi ini hanya untuk membandingkan saja bahwa ruas kiri nilainya akan sama dengan ruas kanan. Untuk yang kedua, kalau di sini cosnya 50, ini salah ini. Ini harusnya sin. Nggak mungkin sama, kan tidak ada konsep sama ini. Dalam konsep ini kan tidak ada yang sama nih. Kalau di sini sin, di sini cos, di sini cos, di sini sin, di sini tangan, di sini tangan. Ini ya patuh, kan tidak mungkin, salah nih. Ganti ya, ini diganti dengan sin. Nah ini contohnya yang sudut istimewa ini. Kalau di kanannya sin 30, berarti sin 30 ini ya. Sin 30 berarti alfanya kan 30, berarti sama artinya dengan cos 90 dikurangi 30, cos 60. Kuadran 1. Jadi kesimpulan dari sudut berelasi kuadran 1 cukup ini. KW2 itu berada di antara 90 sampai 180. Ini KW2 nih guys. Oke, ya, KW2 itu berada di sini. Nah, di KW2 ada dua rumus yang bisa kalian gunakan untuk mencari sudut berelasi. Rumus yang pertama adalah 180 min alfa. Sedangkan rumus yang kedua adalah 90 ditambah beta. Ya, nah kita lihat dulu konsep yang pertama. Kalau kalian menggunakan 180 min alfa, maka trigonometrinya tidak berubah. Dan diperhatikan, trigonometrinya tidak berubah. Kalau di sini sin, di sini sin. Di sini cos, di sini cos. Di sini tangan, di sini tangan. Oh, coba lihat. Kalau kalian menggunakan 90 ditambah alfa berubah. Karena di sini beta, kamu lihat yang betanya. Jangan lihat alfa lagi, alfa sudah di sini. Ya, ini betanya. Oh, ini betanya. Oh ya, ini beta. Dia berubah dari sin menjadi cos, dari cos menjadi sin, dari tangan menjadi kotangan. KW2 itu rentangannya dari 90 sampai 180. Makanya rumusnya pasti menggunakan konsep 90 sin, 180 sin. Ya, nah itu dia. Itu kan nama ingat urat KW2 90 sin, 180 sin. Nah, kalau kamu menggunakan 180 min alfa, maka yang di sini sama. Oke. Oh, cos di sini cos. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada tanda min? Siapa yang tahu kenapa di cos itu ada tanda min, di tan itu ada tanda min? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ayo, silahkan. Kenapa ada tanda min? Izin menjawab, Pak. Silahkan. Nah, memang aturannya di kuadran 1, sin kostannya, kosek, sekan, kotangannya itu positif semua. Ya. Kalau di kuadran 2, sinnya positif, kos dan tannya negatif, koseknya positif, sekan dan kotangannya negatif. Di kuadran 3, sin dan kosnya negatif, tannya positif, koseknya negatif, sekannya negatif, dan kotangannya positif. Betul. Dan kuadran 4 nya negatif, cosnya positif, tannya negatif, koseknya negatif, dan sekannya positif dan juga kotangannya negatif. Nah, pas sekali. Dari siapa nih? Ini Pak. Devani. Wih, luar biasa, lengkap sekali penjelasannya. Kalau sepersin namanya kosekan, kalau seperkos namanya sekan, kalau sepertangan namanya kotangan. Nah, kelas kuda itu mana? Kelas 10 ya? Iya. Oh, silahkan dilihat lagi kelas 10-nya. Nah, ini nih. Apa yang dijelaskan oleh Devani tadi itu benar sekali, tepat sekali. Itu lengkap lagi. Intinya begini, apa yang dijelaskan oleh Devani tadi itu benar sekali. Ya, benar sekali. Jadi kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Sin cos tangan bernilai positif. Berarti sekan, kosekan, dan kotangannya juga positif. Nah, kuadran kedua, justru yang positif hanya sin. Ya, justru yang positif hanya sin, sedangkan kosekan dan tangannya, cos dan tangannya bernilai negatif. Nah, sehingga di sini perlu diisi. Ya,
Nah, itu. Jadi untuk kalian untuk 180 min alfa ini tidak ada perubahan. Di sini sin, di sini sin, di sini cos, di sini cos, di sini tangan, di sini tangan. Cuman yang mana di sini kamu menyesuaikan dengan kuadran. Ya, karena sin di kuadran kedua adalah positif, berarti cos dan tangannya bernilai negatif. Nanti dalam soal lebih jelas. Nah, kalau seandainya nanti kamu menggunakan 90 ditambah beta, maka disinilah yang berubah. Jadi di sini sin, di sini cos, di sini cos, di sini sin, di sini tangan, di sini tangan, itu yang berubah. Ya, nah, jadi sama seperti tadi, karena sinnya saja yang bernilai positif untuk kuadran 2, cosnya positif. Di sini positif, bukan cos ya, di sini positif. Berarti cos dan tangan bernilai negatif di sini. Oh, gitu konsepnya. Ya, inilah kesimpulan di kuadran kedua. Ada yang bertanya? Apa lanjut? KW3? Halo? Halo? Lanjut saja, Pak. Lanjut ya? Nah, itu pemahamannya untuk KW2 ya. Nah, jadi KW2 ada 2, silahkan kamu gunakan yang mana saja boleh. Tetapi saya sih berharap salah satu ini kamu bisa pahami. Nah, untuk KW3 itu juga ada 2. KW3 ada 2. Dia berada di antara 180 sampai 270. Berarti angka itulah yang digunakan. 180 dan 270. Nah, kamu lihat. Yang KW2 90 atau 180 karena rentangannya di sana. KW3 180 sampai 270. Jadi itu yang digunakan. Ya. Nah, untuk KW3 berbeda dengan KW2 rumusnya. Kalau di sini 180 ditambah alfa. Dan 270 kurangnya beda. Itu konsep di KW3. Ya, KW3. Ya. Nah, sekarang tinggal menyesuaikan saja. Kalau 180 ditambah alfa, maka di kiri dan kanan fungsi trigonometrinya sama. Sin, sin, cos, cos, tangan, tangan. Kalau kamu menggunakan 180 ditambah alfa. Masalah min cosnya seperti penjelasan dari kami tadi. Kenapa yang positif hanya tangan? Karena di kuadran ketiga, nilai positifnya hanya pada tangan. Sedangkan sin dan cos bernilai negatifnya di sini. Seandainya kamu menggunakan 270 ini min beta, maka di sini berubah. Di sini sin, di sini cos, di sini cos, di sini sin, di sini tangan, di sini tangan. Nah, min cosnya sama. Yang positif hanya tangan, tangan kan kok tangannya kan positif. Yang lainnya sin dan cos negatif, sin negatif. Oh, karena dia berada di kuadran ketiga. Untuk KW4 sama juga ada 2. Ya, untuk KW4 ada 2. Jadi KW4 itu rentangan sudutnya berada di 270 sampai 306. Ini kan ulang 360 derajat. Karena rentangan sudutnya adalah 270 sampai 360. Itu di KW4. Oke. Nah, sekarang tinggal ada yang 360 min alfa, ada yang 270 plus beta. Kalau kamu menggunakan 300 min alfa, maka trigonometrinya sama. Sin, sin, cos, cos, tangan. Oh. Kalau kamu menggunakan 270 plus beta, ini berubah. Waduh, jangan marah, nggak ada berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi cos tangan. Nah, sekarang tinggal melihat tanda positif negatifnya. Ya, karena di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos. Yang bernilai positif hanya cos. Berarti cos yang positif. Yang lainnya negatif. Oke, sedangkan di sini sama cos saja yang positif. Oke,
yang lainnya negatif. Sin tangan bernilai negatif. Contoh ya, ini contoh yang diberikan dalam video. Sin 120, kamu lihat sin 120 itu kuadran berapa? Ayo, 120 itu kuadran berapa? 2. Kuadran 2, betul. Kalau kuadran 2 berarti ada dua konsep. Konsepnya yang mana? 180 dikurangi alfa dan 90 ditambah beta. Betul nggak? Yang pertama kita menggunakan konsep 180 min alfa. Pertanyaan saya, kamu tahu cara mencari 60 ini? Alfanya 60. Tahu? Ada yang bertanya? Kenapa 180 dikurangi 60? Izin menjawab, Pak, karena 180 min 60 itu hasilnya 120. Pas. Kan dari 120. Itu yang dijawab. Siapa tadi jawab dulu? Halo, yang jawab tadi siapa? Halo, yang jawab tadi siapa ya? Devani, Pak. Devani, Devani, aduh. Devani, hebat loh. Mantap, kamu kembangkan dirimu. Iya betul. Ini maksudnya, sin 120, kamu samakan dulu. Sin 120 sama dengan sin 180 dikurangi berapa? Oh, gitu pertanyaannya kan. Konsepnya 180 min alfa. Alfa itu ganti. Oh, berarti 180 min 60. Nah, berapapun nilai alfanya ini. Oh, berarti sin 60. Berapakah sin 60? Ya, setengah akal 3. Kenapa positif? Kuadran 2. Oh. Nah, yang kedua menggunakan 90 ditambah beta. Kalau 90 ditambah beta, berarti konsepnya berubah di sini menjadi cos. Ya, sekarang pertanyaannya, sin 120 sama dengan sin 90 ditambah beta. Betanya berapa? Supaya menjadi 120, 90 ditambah berapa? Ya, ditambah 30. Oh, sehingga menjadi cos 30. Cos 30 sama dengan setengah akar. Ya, sama hasilnya. Oh, dengan menggunakan dua konsep itu sama hasilnya. Oke nih, ada yang bertakon sing. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, kita lihat 240. Ya, cos 240. Makanya dipahami di sini. Pada saat saya menjelaskan di sinilah kamu penting sekali memahami. Cos 240. Sekarang pertanyaannya 240 itu KW berapa? Oh, harus bisa dijawab tuh. 240 itu KW berapa? Itu harus kamu tentukan dulu. Kuadran 3. Kuadran 3, bagus sekali. Kuadran 3. Nah, kuadran 3 ada dua konsep juga. Konsepnya apa? 180 ditambah alfa dan 270 ditambah beta. Kan tuh konsepnya. Nah, kebetulan di sini digunakan kedua-duanya. Apa-apa, ini hanya untuk menguji hasil sama nggak hasil. Enggak, ini hanya menyesuaikan saja. Cos 240 itu sama dengan 180 ditambah 60. Kalau menggunakan alfa, 180 tambah alfa. Nah, ini sama dia cos. Sehingga cos 60 kan setengah. Berarti jawabannya adalah min setengah. Nanti ada tanda negatif. Nah, konsep yang kedua menggunakan 270 min beta. Ya, cos 240 sama dengan cos 270 dikurangi berapa? Dikurangi 30. Kita hasilnya berapa? Nah, karena menggunakan konsep 270 min beta, di sini berubah menjadi sin
konsep yang tadi kemarin kita lihat. Sini berubah menjadi sin. Cos berubah menjadi sin. Kenapa? Karena kita menggunakan 27 min beta. Cos di kuadran ketiga adalah negatif. Ada yang bertanya tentang penjelasan saya tadi sudut berelasinya? Sebelum kita lanjut tentang mencoba beberapa hal yang pernah kita catat sebelumnya dengan menggunakan aplikasi sudut berelasinya. Kemarin ada catatan begini. Udah muncul kan? Udah ya? Nah ini. Nah, ini sekarang ada hubungannya dengan yang tadi. Sudut berelasi setelah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut? Rumusnya ini sudah kamu catat. Kita sudah jelaskan pada tatap muka sebelumnya. Bahkan soalnya pun sudah kan? Sudah kan? Halo, sudah kan? Sudah. Sudah. Nah, sekarang coba kita lihat dari contoh ini. Cos 105. Ya, cos 105. Sin 15. Tan 255. Tangan 255 ini sudut berelasi dipakai. Ini dia sudut berelasi. 180 tambah 75. Ya, kan sudut berelasi nih. Karena dia berada di kuadran ketiga. Ya, 255 ini sudah berada di kuadran ketiga, sehingga digunakanlah 180 ditambah alfa. Ya, jadi berapa nilai alfanya? 75. Nah, 75 ini baru diolah menjadi penjumlahan. Tuh, maksudnya ya. Jadi setelah dapat 75 baru diolah menjadi penjumlahan 45 ditambah 3. Itu dia. Nah, dari sinilah kamu gunakan rumus yang tadi. Rumus ini. Setelah dapat penjumlahan dan pengurangan, kamu gunakanlah aplikasi dari ini. Nah, itu yang saya maksud tadi. Nah, sedangkan di sini 105 bisa kamu menggunakan aplikasi sudut berelasi. Ya, depan tulis saya muncul nggak? Muncul ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini yang tadi saya copy. Ini yang tadi saya copy. Kita akan coba jelaskan konsep ini. Cos 105 itu dengan menggunakan sudut berelasi. Ya, kita akan menggunakan konsep sudut berelasi ya. Jadi konsep sudut berelasi. Ya. Oke. Konsep sudut berelasi berarti kita bahas dengan karena 105 itu adalah di KW 2 ya. 105 itu KW 2 kan? KW 2 ini. KW 2. Karena apa? 105. 105 itu 105 derajat. Itu KW 2. Nah, sekarang kita coba. Cos KW 2 berarti konsepnya ada dua kan? Konsepnya ada dua di KW 2. Yang pertama adalah apa? Yuk, KW 2. 180 min 180 min alfa min alfa dan 90 ditambah beta. Itu konsepnya. Konsep yang pertama adalah kita pakai yang 180. Konsep pertama dulu. Yang 180 dikurangi alfa. Nah, itu dulu. Berarti cos 105 derajat sama dengan cos 180 dikurangi berapa? Berapa? 75. Oh, coba 75. Ya, cos 180 kurang
penghasilnya 105. Setelah ini, baru sekarang kamu jelaskan, cari di bawahnya. Sama dengan dulu. Karena kita menggunakan konsep 180 min alfa, berarti kan tidak ada perubahan ya. Kalau di sini cos, maka di sini juga harus cos. Ya, ini pilihlah ya. Karena tidak ada perubahan, berarti di sini cos. Betul nggak? Ini saya lupa isi derajat. Tolong isi derajat. Ya, derajat. Udah? Ada yang bertanya? Pandai Devani gimana? Sudah? Sudah, Pak. Ada yang salah nggak ada penjelasan saya? Satu tindak. Sebentar, Pak. Ayo, ada salah nggak penjelasan saya? Ada apa? Ada apa? Silakan. Yang kosnya itu min. Ah, pas. Min kos 75. Bagus sekali. Nyentuh. Preman ya? Ya, Pak. Oh, Devani. Oh, preman ninggalin tuh. Ya, kenapa saya kasih jarak di sini? Jadi besok-besok isi jarak sedikit aja supaya gampang ya. Oh, harusnya di sini. Kenapa isi ini? Karena cos di kuadran kedua. Cos kuadran kedua bernilai apa? Negatif. Ini. Ya, negatif. Kalau sudah ini ketemu, sekarang baru jabarkan menggunakan penjumlahan dan selisih untuk cos 75. Udah tinggal dijabarkan sekarang. Minnya taruh di luar aja dulu dia. Min. Berarti cos berapakah dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 75? Usahakan mengambil dua sudut istimewa. Tuh ya. Oh, bisa diselisihkan, bisa dijumlahkan, tergantung kalian. Yang penting jumlahnya banyak 75. Kurangnya juga banyak 75. Kayaknya nggak dijemah. Berapa? Ayo. 1530. Betul sekali. Oh, 45 istimewa, 30 juga istimewa. Udah, sekarang tinggal lakukan dengan konsep yang sudah diberikan. Kalau penjumlahan cos, tinggal lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Oke, minnya taruh di luar dulu. Karena ada min, taruh aja di luar dia. Tidak apa-apa. Selesaikan ini. Nah, selesaikan. Cos 45 ditambah. Berarti kalau konsepnya cos, berarti cos sin. Cos sin. Cos 45 derajat. Cos 30 derajat. Karena di sini plus, maka pada cos menjadi min. Ya, karena di sini cos, di sini menjadi min. Nah, udah sin, berarti sin 45 derajat sin 30 sama dengan min. Cos 45 adalah setengah akar 2 kan? Setengah akar 2. Cos 30 sama dengan setengah akar 3 min sin 45. Dari sin 45. Sin 45 adalah setengah. Nah, kamu harus hafal itu. Jadi setengah akar 2 tambah sin 30. Jadi, oke, ya.
Lanjut. Nah, tanda minnya tetap di luar ya. Tanda minnya tetap di luar. Oke, kita lanjut ini sama dengan min. Terus, nah, kalikan biasa, setengah kali setengah 1/4. Nah, setelah itu akar 2 kali akar 3 perkalian biasa. Boleh dikalikan. Akar 2 kali akar 3. Ya, akar 2 kali akar 3 berarti akar 6 ya. Nah, kalikan biasa nih. Kalau penjumlahan baru nggak boleh. Akar 6. Min setengah kali setengah 1/4. Karena akar 2 berarti 1/4 kali. Ini dia. Saya tulis di belakangnya. Oke, sambung. Oke, sini buka kurungnya karena ada min. Berarti min 1/4 akar 6. Kamu buka minnya ya. Min 1/4 akar 6. Sekarang min kali min. Min dikali min. Itu hasilnya plus. Oke, plus. Nah, ditambah jadinya. Tambah 1/4 akar 2. Oh, sama dengan 1/4 akar 2 min 1/4 akar 6. Oke, nah, sudah ditukar tempatnya. Jadi yang ini dibawa ke depan, ini dibawa ke depan. Jadi supaya menyesuaikan dengan jawaban. Kalau mengandung negatif, kalau yang mengandung positif, hasilnya negatif ya. Nah, karena sama-sama ada 1/4, di sini ada 1/4, di sini juga ada 1/4, kamu bisa keluarkan faktornya. Jadi 1/4 keluarkan. Berarti tulis di bawahnya 1/4 dikeluarkan. 1/4 keluar. Nah, tinggal dikurung. Nah, sekarang tinggal ditulis berapakah yang di dalam kurung. 1/4-nya keluar. Berarti yang di dalam kurung adalah akar 2. Oke. Kalau dicek dengan hasil yang tadi, aman. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya, saya buka dulu pertanyaan. Kalau Pak, izin bertanya. Silahkan. Kan itu min 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Akarnya itu harus yang lebih kecil di depan? Oh, atau boleh? Tidak, bukan akar yang mana maksudnya? Yang ini? Itu kan yang akar per 6 tambah 1/4 akar per 2. Nah. Tapi di sana kan hasilnya itu jadinya akar 2 min akar 6. Bukan begitu maksud. Ini kan ada soal. Ini kan soalnya sudah. Nah ini kita lihat soalnya. Kan ini soalnya yang kemarin ada di buku ini. Nah soal ini jawabannya kan yang positif dulu baru negatif. Ini hanya nukar tempat kan? Hanya tukar tempat maksud Bapak. Jadi yang positif saya taruh di depan, yang negatif saya taruh di belakang. Menyesuaikan dengan jawaban ini. Ya, jadi tidak ada hubungan antara antara yang lebih besar akarnya dengan yang lebih kecil. Enggak. Ini tujuannya hanya melihat, kunci jawaban ABCD-nya ternyata yang negatif di belakang, yang positif di depan. Tukar ya. Itu aja kok, itu teknik bekerja namanya. Kalau kamu biarkan dia di depan, maka ini ada sini. Yang kalau kamu biarkan dia di depan, begitu jadi begini jadi. Misalnya ini ya. Dulu. Saya ulas untuk ada yang bertanya. Kalau ini kamu biarkan di depan, kan begini jadinya. Dulu.
Kalau min 1/4 kamu keluarkan, maka akan menjadi begini nih. Min 1/4 lumah. Tuh. Yang kedua, kalau kamu keluarkan 1/4 saja begini. Oh, ada dua kemungkinan yang bisa kamu keluarkan. Bisa min 1/4, bisa 1/4. Ini sebenarnya sama, tapi kita keluarkan yang positif. Kalau kamu keluarkan min 1/4-nya, maka di sini menjadi berapa? Ayo, di sini menjadi berapa? Karena di sini min. Ini berarti akar 6. Ya, min 1/4 kali akar 6, min 1/4 akar 6. Terus, supaya ini menjadi positif, min kali berapakah hasilnya 1/4 akar 2? Min 1/4 kali berapakah supaya hasilnya 1/4 akar 2? Maka di sini kamu jawab min akar 2. Jadi alih cocok aja nih. Sini ya. Memang ini hasilnya sama. Tapi sing cocok ya jawabannya. Singnya mikron. Padahal ini benar. Lalu kamu biarkan min akar 6-nya di depan. Ya, itu maksud saya. Terus yang kedua, kalau 1/4-nya yang kamu keluarkan, maka di dalamnya ini menjadi begini dia. Kalau dari sini berpikir ini anggap tidak ada ya, buat jawaban ini tidak ada. Kamu berpikirnya dari sini. Jadi ini jawabannya. Kalau lebih min 1/4 kali berapakah supaya hasilnya min 1/4 akar 6. Berarti min di sini. Min akar 6. Sekarang 1/4 kali berapakah supaya plus 1/4 akar 2. Berarti plus di sini. Cocokkan ke sini. Terus ini sebenarnya sama. Ya, sama nih. Ini jawabannya benar kedua-duanya. Benar kedua-duanya. Tapi setelah dilihat di sini cocok aja. Makanya Bapak tukar tadi tempat. Hasil ini sebenarnya sama dengan ini. Sama. Ya, udah. Oke, gimana yang bertanya tadi? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ada yang bertanya lagi? Saya buka lagi sedikit saja sebelum kita akhiri. Rasanya tidak ada yang bertanya lagi. Untuk pertemuan kali ini kita bisa akhiri. Terima kasih karena kalian sudah bergabung, antusiasnya luar biasa. Untuk pertemuan kali ini kita tutup saja dengan segala kekurangan yang ada. Bapak mohon maaf jika ada hal yang memang masih perlu kalian tanyakan, nanti bisa komunikasikan di WA, chat pribadi pasti saya balas kalau terkait dengan masalah pembelajaran daring. Ya, jadi dengan segala kekurangan mohon dimaafkan. Jadi pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.